paksain bapak meraktekin ilmu RDAY karena hajatnya bapak maksa. Apa sih Pak Haji yang dipaksa? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Paksa baca Quran. Kenapa? Karena nanti kalau bapak di dunia dan di akhirat dapat bonus kalau bapak baca Quran. Contohnya apa? Kalau bapak meninggal, teman bapak dikubur adalah baca Quran. Gak bisa kita ngandelin istri. Istri, nanti kalau aku meninggal kamu ikut dikubur ya, nemenin aku dikubur. Nggak mau. Ya, nggak mau dia, Pak. Jadi teman kita siapa? Baca Quran. Jadi bapak paksa. Dasarnya apa Pak Haji? Al-Muzammil. Bapak harus bangunnya jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Kelebihannya apa sih Pak Haji kalau baca Quran? Ada di surat Fatir. Coba bos, terangin bos. Kenapa RDAY maksain bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran? Nah, kaitannya apa? Biar bos nyambung bos. Iya Bapak, nambah dari yang Pak Haji. Ini kita sampaikan ayat Al-Quran ini Dasarnya. Bukan untuk bukan untuk diwirid. Diwirid. Iya. Orang kan diwirid. Kok diwirid? Nggak ada wiritan. RDAY nggak pakai wiritan. Diamalkan. Iya. Jadi ini dibaca untuk menambah keyakinan kita. Kemantapan kita. Oh, ternyata yang disampaikan Pak Haji. Panggil Denny, ada dasarnya di Al-Quran seperti ini. Kenapa Pak Haji kok nyuruh kita bangun jam 00? Kenapa kok diwajibkan baca Qurannya juga jam 00? Oh, ternyata itu urut-urutannya dijelaskan oleh Allah di dalam surat Al-Muzammil. Surat Al-Muzammil ayat 1 sampai 7. Itu menjadi motivasi kita semua untuk mengerjakan itu. Nah, itu perintah Allah gitu. Pak Haji kita di RDAY ini memantapkan dengan ilmu itu menjadi ibadah ekstrim kita kepada Allah. Karena hajat kita ekstrim tadi sampaikan Pak Haji. Apa itu Al-Muzammil? Kita dipanggil oleh Allah. Ya ayyuhal muzammil. Hai orang-orang yang sedang berselimut. Sedang tidur, nyenyak. Sedang menikmati selimut. Dipanggil kita oleh Allah. Artinya tidak boleh terus-terusan. Nah, dipanggil untuk apa? Ayat yang kedua. Kum, bangun, bangkit. Bukan sekedar bangun ini doang. Tapi bangun orangnya. Benar. Nyambung, Pak. Bangun untuk sholat, walaupun hanya sedikit. Qumil laila illa qalila, walaupun hanya sedikit. Kapan bangunnya? Jam berapa? 00 itu. Bener ada enggak jam 00? Ada ayatnya. Nisfahu awingkus minhu qalila. Nisfahu. Nisfu itu artinya tengah-tengah. Kan ada istilah nisfu Sa'ban. Berarti pertengahan Sa'ban, bulan Sa'ban, bulan purnama. Nah, kalau nisful lail, nisfahu, separuhnya bunya malam. Berarti jam 12 bangunnya. Nah, disuruhnya bangun jam beli gorengan 12, Den. bukan menjelang subuh. Iya. Beli gorengan. 12. Kurang boleh enggak? Campur, Apakah harus di sini tepat? aja. Enggak. Tempe ya, saya mau tempe ya. Awingkus minhu. Awingkus itu kurang sedikit. Kurang sedikit ya. Kurang sedikit darinya, dari malam itu. Dari jam 00 kurang sedikit. Kalau lebih boleh enggak? Sedikit. Dijawab juga oleh Allah. Berarti Allah ada toleransi. Toleransi yang luar biasa. Kita kadang nggak toleran. Allah toleran. Disuruh bangun. Kapan bangunnya Allah? Nisfahu. Pertengahan. Harus tepat ke Allah? Enggak. Kurang sedikit boleh. Kalau lebih, auzid alaihi, atau lebih sedikit darinya. Jadi bangunnya Bapak jam 12, kurang sedikit boleh,
Lebih sedikit boleh. Bukan lebihnya banyak. Iya. Kalau jam 4 berarti lebihnya banyak. Enggak tengah malam lagi Pak ya itu. Bukan tengah malam lagi. Iya. Nah, terus disuruh apa? Ada lanjutannya. Warotilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil, dengan runtut. Runtut itu berarti dari Awal. 1 dari Beraturan awal ya? Al-Fatihah, Al-Baqarah nyampe terakhir Anas. Nggak usah dipilih-pilih. Oh iya. Kita kadang milih Yasin, Ar-Rahman, Al-Muluk, An-Naba, Tabarok, Al-Muluk. Aduh, nggak boleh lah. Runtun. Juz 1, juz 2. Jadi Pak Haji ngajari kita baca Qur'annya 12 juz ya. Juz 1, 2 sampai 12. Lanjut besok 13 sampai 24. Lanjut besok sampai 30. Lanjutnya sampai 6. Terus begitu. Puter terus. Iya. Ya. Berarti ada perintahnya Pak ya. Ada perintah, dasarnya. iya. Ada landasannya. Iya. Ada dasarnya. Jadi kenapa harus bangun malam dan kenapa harus baca Al-Quran? Kata Allah, karena sesungguhnya bangun malam itu mempengaruhi jiwa menjadi kuat. Jiwa kita jadi kuat. Pak. Nggak mudah mengeluh, sedih, gundah, gelisah, itu nggak ada. Jadi jiwanya, mentalnya mental baja, tidak mudah tertipu. Oh iya. Nah, ada lagi lanjutannya. Kenapa bangun malam seperti itu? Kenapa baca Quran? Karena itu menjadikan ucapan kita, omongan kita jadi mantap. Manjur. Iya. Jadi apa yang kita ucapkan menjadi kenyataan. Kenapa harus tengah malam kita beraktivitas mendekat kepada Allah ekstrim? Di ayat yang ke-7 Allah jawab, karena di siang hari, bagimu itu di siang hari punya kesibukan yang banyak. Iya. Tawilan, panjang. Kesibukannya banyak di siang hari. Maka kita akan fokus beribadah ke Allah itu di malam hari. Itu dasarnya Pak ya. Kenapa kita harus bangun malam? Terus kesimpulan dari ilmu yang Pak Haji ajarkan ke kita semua tadi sudah saya sampaikan ke Bapak, itu terangkum di surat Fatir. Surat Fatir, bukan Fat. Bukan Fat. Mbaknya kasih Fatir yang belum dikupas mana? Ada Fat, ada tapi Fatir. Yang ayat 29. Jadi kalau kita mengamalkan yang Allah tegaskan dan Pak Haji tekankan kepada kita, itu ada 3 hal. Pasti itu diajarkan kepada kita. Apa itu? Baca Quran, sholat, dan sedekah. Kunci di Fatir ayat 29 itu 3 pokok ini. Kalau 3 hal ini kita patenkan ke diri kita, kita istiqomah, kita konsisten jalani, Allah menjamin di ujung ayatnya itu tijaroh kita. Tijaroh itu aktivitas, kegiatan, usaha, apapun bentuknya, kata Allah, lantabur, tidak akan mengalami kerugian, tidak akan mengalami kebangkrutan, tidak mudah tertipu, terhipnotis, larut pada rayuan orang. Kita fokus karena kita jalani yang 3 hal ini. Mantap itu. Mantapnya ya. Jadi 3 hal ini dijamin oleh Allah, apapun yang kita lakukan menguntungkan, menghasilkan, membahagiakan. Gitu. Jadi Allah jagain ya. Iya mungkin Pak. Dasar benar ada di balik ya. Iya. Ya pasti dia jaga, kata Pak Haji kan. Allah kan pasti jaga kita Pak. Ya, Pak ya. Nah Pak Haji. Bos, ulangin lagi biar Bapak greget. Dasarnya kalau kita baca Quran tengah malam, 3 yang bakal dijagain sama Allah. Ulangin bos. Iya, jadi
dari yang diajarkan Pak Haji, Ya. disimpulkan ternyata termuat di dalam satu ayat Al-Quran. Nanti Ya. Bapak buka biar tambah yakin. Itu di surat Fatir ayat ke-29. Bunyinya, innalladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya pasti orang-orang yang apa? Yang satu, yatluna kitaballah, yang membaca Al-Quran, membaca kitabullah, Al-Quran. Siapa? Orang yang baca Al-Quran. Bacanya kapan? Tadi di Al-Muzammil tadi. Ya, tengah malam tadi Pak ya. Tadi paksain. Kalau Bapak sudah bisa baca 6 juz semalam, tinggal tambah gasnya sedikit, tambah staminanya. Staminanya apa caranya? Bapak harus tidur awal. Jam 8, setengah 9 Bapak harus sudah mulai rebahan, tidur. Niatkan jam 12 harus bangun, mau sholat dan baca Quran 12 juz. Itu sudah diniatkan. Iya. Bangun. Nah, cara usahakan jam 1 itu sudah mulai baca Quran. Ya. Jadi jam 12 bangun. Iya. Terus senyum, mandi, sholat tahajud, witir. Ya. Langsung ya istirahat sebentar, ngopi dulu enggak apa-apa. Boleh, ya. Boleh, ngopi dulu. Baca Al-Quran. Baca Quran. Untuk menjaga kopinya enggak usah disiapkan. Nanti kalau terasa kantuk, Iya. jalan Ya. ke dapur. Ya. Biar terang. Terang lagi, oh ya. Iya. Masuk Pak, ya. Ngasep dulu, Boleh, dulu, Pak, ya. boleh. Sebentar istirahat. Iya. Ngopi, ulangi lagi, baca lagi, terasa ngantuk, jalan lagi keluar. Usahakan bisa terjaga sampai subuh. Itu dulu, walaupun Bapak dapat 3 juz, 4 juz, 5 juz, 6 juz, bagus, terus ditingkatkan. Caranya gimana untuk bisa meningkat? Bapak meningkatkan kecepatan baca. Bapak harus punya ukuran, punya pedoman nada dasar membaca Al-Quran. Jangan ikut-ikut saat ngajari anak-anak TPA. Iya. Nah, kalau ngajari anak-anak TPA, baca surat terpendek Al-Kausar itu, inna a'toina kal kausar. Kalau seperti itu Lama Pak ya. lama, karena kita ngikut cara baca. Iya. Nah, maka Bapak harus punya pedoman 1 menit baca inna a'toina harus bisa 15 kali. Oh. Gimana bacanya berarti? Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Itu ukurnya 1 menit harus bisa 15 kali baca. Kalau bisa 15 kali baca berarti Bapak bisa 1 halaman 1 menit nanti. Oh, itu Pak ya. Jadi itu menjadi pedoman Iya. kecepatannya. Kalau sudah bisa baca seperti itu, inna a'toinakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Nanti baca ke Al-Baqarah juga begitu. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. 1 tarikan nafas, 1 baris. Terus bacanya nggak harus keras, nggak harus keluar suara full. Iya Pak. Bapak bacanya berbisik tapi telinga masih Kedengaran. terdengar. Gimana? Inna a'toinaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Lebih cepat. Inna a'toinaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna saniyaka huwal abtar. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Hemat, cepat, tidak cepat lelah.
hemat energi. Energi, ya. Bisa Bapak? Insya Allah, jadi, pasti bisa. Baca Quran hebatnya di situ. Ada hadisnya, Bapak tambah kuat lagi.